Ini akan diisi oleh Ustadz Muhazzar dengan topik 5 ciri keluarga yang dicintai Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini 5 ciri keluarga yang dicintai Allah. Ini sebuah topik yang menarik di sore hari ini Ustadz. Insya Allah. Mungkin bisa diceritakan sedikit Ustadz kenapa mengangkat topik ini? Alasan pertama karena kebaikan sebuah bangsa itu kan diawali oleh kebaikan sebuah keluarga. Iya. Jadi target kita semoga ketika 5 ciri ini ada dalam sebuah keluarga, Iya. kemudian Allah mencintai keluarga tersebut, maka otomatis bangsa negara pun akan terasa aman dan damai dengan ciri keluarga seperti ini. Baik Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Persatu dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat berbahagia rasanya di sore menjelang maghrib ini kita bisa berjumpa bersama dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, karena dengan saling menyapa dan saling mengingatkan, menyampaikan nasihat di antara kita, mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba-hamba Allah yang terbaik. Baik, insyaallah di sore yang sangat mulia ini kita angkat sebuah tema sederhana tapi insyaallah akan bermakna dalam pedoman kita dalam menjalani kehidupan. Tema ini kami berikan judul lah tentang keluarga sakinah. Dari subjudulnya adalah bagaimana untuk menggapai keluarga sakinah itu minimal ada 5 ciri di sini yang kita sampaikan. Sekaligus ciri ini kita angkat dari sebuah hadis Rasulullah SAW. Rasul bersabda, "Idza aradallah bi ahli baitin khaira faqahahum fid din wa waqqara saghiruhum kabirahum wa razaqahumur rifqu fi ma'ishatihim wal qasda fi nafaqatihim wa absarahum uyubahum fayatubu minha wa idza aradallah ghaira dzalik tarakahum hamala." Rawahu Dailami. Dari hadis yang kita baca ini, di mana ada 5 ciri khas, ada 5 ciri tentang keluarga yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya semua kita ingin menjadi keluarga yang dicintai Allah. Semua kita menginginkan agar keluarga kita keluarga yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita menginginkan agar keluarga kita ini keluarga yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukan hal-hal yang itu akan mendatangkan cinta Allah? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan sore yang sangat mulia ini, yang mudah-mudahan setidaknya mampu menjadi pedoman bagi kita di dalam mengarungi bahtera rumah tangga dalam keluarga kita. Ini luar biasa ketika Rasulullah memberikan kabar gembira kalau ingin menjadi keluarga yang dicintai Allah, yang tentunya akan bermuara kepada keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, Rasulullah memberi pesan kepada kita adalah jadilah keluarga yang faqahahum fiddin. Nah, ini yang pertama. Inginkah Anda memiliki keluarga yang disayang, dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Usahakan dalam keluarga kita itu memiliki kecenderungan semangat belajar agama. Nah, ini penting. Apa saja yang kita pelajari dalam beragama ini tentunya adalah dinul Islam. Karena sesungguhnya Islam ini hadir menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Islam ini hadir memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi pemeluknya. Maka kita lihatlah sebagian saudara-saudara kita itu yang berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam ini tidak lain adalah karena mereka melihat
ada cahaya kebaikan di dalamnya, ada kebahagiaan di dalamnya. Dan bahkan di sini dinul Islam yang kita anut ini insya Allah bukan hanya memberikan jaminan kebahagiaan bagi kita di dunia, bahkan insya Allah di akhirat nanti. Nah, baik, bagaimana agar dalam sebuah keluarga itu keluarga yang cenderung kepada dinul Islam? Maka jawaban yang pertama adalah jadilah kita sebagai keluarga yang terus belajar. Nah, ini sekarang dengan kemajuan informasi dan teknologi, dengan medsos yang luar biasa, dengan banyaknya hadir para penceramah baik di alat-alat elektronika, di TV, ya, di HP kita, bahkan juga bisa kita akses, ya, di Facebook, di Instagram, kemudian di Twitter, ya, banyak sekali media-media yang bisa kita akses, yang itu memudahkan kita dalam belajar ilmu agama. Namun dari semua media yang ada, kita jangan lupakan ada sistem belajar Islam yang tidak boleh kita lupakan, adalah talaqi dan musyafahah. Apa itu talaqi musyafahah? Hendaklah kita belajar dinul Islam kepada guru berhadapan. Nah, maka jinyo dalam bahasa Aceh bukan nadrahbud. Nadrahbud ni ada majelis-majelis ta'lim, dan hari ini subhanallah cukup banyak, ya, mungkin mereka yang masuk pesantren belajar khusus di pesantren. Nah, bagi mereka yang tidak punya waktu mungkin hadir ke pesantren, masih bisa mengikuti majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid-masjid, di musalla-musalla, baik itu antara maghrib dengan isya, dan bahkan nanti ada juga kajian kita lihat antara isya sampai menjelang jam 10 malam. Nah, bahkan lagi setiap habis sholat subuh. Dan bahkan yang luar biasa untuk Aceh hari ini, hadirnya SMS dan GPS. Nah, ini luar biasa. Kita harus bersyukur pada Allah, ya. Saya katakan Aceh, ya, artinya hampir semua daerah di Aceh ini, berarti hampir semua kabupaten, ya, sudah ada acara-acara yang keagamaan, apakah itu di pagi Ahad, di Sabtu, di pagi Sabtu, ya, mereka tentunya salat subuh bersama. Kemudian ada ceramah, ada siraman rohani. Nah, ini luar biasa. Ini ukhuwah yang luar biasa. Maka sekali lagi kita juga sangat memberikan aplaus kepada pemerintah Aceh dan kepala dinas syariat, kepada MPU, bahkan TNI, Polri. Nah, ini mendukung kegiatan ini luar biasa, ya. Sebuah kegiatan keagamaan yang akan membentuk ukhuwah kita. Dan bahkan di sini kita bisa meningkatkan ilmu kita. Nah, jadi sekali lagi kita sampaikan bahwa ciri keluarga yang cenderung kepada agama adalah keluarga yang senantiasa belajar agama. Nah, baik dengan mendatangi balai-balai pengajian, majelis ta'lim, atau mungkin bisa mengakses sendiri ustadz-ustadz yang kita sukai. Mungkin ada di antara mereka suka kepada Ustadz Adi Hidayat, kenapa tidak? Kita tinggal klik saja Ustadz Adi Hidayat. Ada yang suka kepada Ustadz Abdul Somad, ya. Nah, itu yang levelnya tingkat nasional dan bahkan internasional. Ada yang ustadz-ustadz yang lain cukup banyak. Tinggal kita klik, kita cari yang memang itu sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Nah, belum lagi nanti ustadz-ustadz lokalnya. Jadi bahasa sederhana, tidak ada lagi alasan sebuah keluarga tidak bisa belajar Islam hari ini. Saya ulang kalimatnya, tidak ada lagi sebuah alasan sebuah keluarga tidak paham Islam, karena sarana untuk memahami Islam itu cukup banyak. Mulai di pesantren, di musala, di munasah, di masjid, ya, kajian-kajian umum cukup banyak. Nah, kini bagaimana kita menggerakkan kaki kita. Nah, selanjutnya diharapkan adalah ketika kita sudah belajar agama, maka diharapkan adalah bagaimana mengamalkan nilai agama itu. Nah, ini berat. Jadi jangan kita cukupkan diri kita hanya sudah paham, sudah belajar agama saja, sementara kita tidak mengamalkan nilai agama itu. Nah, ini diharapkan bagaimana dalam keluarga kita itu hidup suasana agama. Nah, jadi kehadiran HP Android ini terkadang membuat keluarga itu jadi hambar. Ada ayah, ada istri, ada ibu, ada mama, ada kakek, ada nenek, ada anak, ada cucu.
Jadi ternyata diam semua di rumah, nggak ada suara satu pun. Kenapa? Karena semua mereka sudah pada sibuk dengan HP sendiri. Nah, saya pikir ini persoalan besar yang harus kita hadapi di akhir zaman ini. Bagaimana HP ini bisa menjadi sebuah fasilitas yang membuat kita menjadi taat kepada Allah, ukhuwah keluarga kita terjaga, kondisi keagamaan keluarga kita terjaga. Nah, kita silakan buat aja peraturan bahwa ini kita jam belajar tauhid malam ini, misalnya malam Senin. Nah, malam Selasa kita belajar akhlak. Nah, malam Rabu kita belajar hadis. Nah, malam Selasa, malam Kamis kita belajar Al-Quran. Malam Jumat kita belajar tafsir. Malam Sabtu kita belajar sirah. Jadi ada nuansa keagamaan. Nah, kalau kita tidak mampu, boleh saja memanggil ustadz ke rumah, kan tidak ada salah. Nah, ternyata ustadz ke rumah pun nggak mungkin kita panggil. Nah, tinggal mendatangi masjid. Itu setiap malamnya sudah ada judul khusus itu. Di masjid ini malam ini fiqih. Kenapa tidak kita datang cuma mendengar saja. Nah, malam besok ada hadis. Malam besok ada akhlak. Malam besok ada tafsir. Nah, jadi itu luar biasa dengan ustaz-ustaz yang punya kafaah di bidangnya masing-masing. Nah, jadi sekali lagi silakan. Artinya tidak ada alasan apapun keluarga kita tidak bisa belajar dinul Islam untuk kondisi hari ini. Nah, sekali lagi kenapa kita berusaha keluarga kita untuk belajar agama? Karena Rasulullah sudah memberikan kabar gembira untuk menjadi keluarga yang dicintai Allah, keluarga yang cenderung kepada agama. Nah, ini bisa saja kita bayangkan sebuah keluarga yang kaya raya, hidup mewah, harta melimpah, tapi dalam keluarga tersebut hambar dari agama, itu tidak bahagia. Cenderung kepada broken home, cenderung kepada berbagai macam persoalan, cenderung dengan berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan. Maka hadirnya nilai agama dalam keluarga kita bukan hanya menjadi keluarga yang disayang Allah, tapi memberikan kebaikan. Masya Allah. Ketika Allah sudah sayang kepada sebuah keluarga, maka keluarga sebuah adalah keluarga yang tentram, aman, dan bahagia. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri keluarga yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keluarga yang muda menghormati yang tua. Nah, ini bagaimana kita bisa didik keluarga kita saling menghormati. Yang muda menghormati yang tua. Nah, di dalam keluarga ada suami, ada istri, ada anak, atau mungkin ada ya saudara-saudaranya yang hadir di dalam keluarga tersebut. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana membina semua anggota keluarga tersebut saling menghormati. Maknanya adalah jangan biasakan diri kita di dalam keluarga itu mencaci maki. Jangan, usahakan jangan itu. Jangan mengeluarkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat jorok. Jangan mudah seorang suami menampar istrinya, apalagi istri menampar suami. Nah, apalagi kedua-duanya bisa bela diri. Ini saya tidak bisa bayangkan ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Istrinya itu ahli karate, sementara suaminya itu silat, maka terjadi pertarungan yang dahsyat antara suami dan istri. Sementara anak-anaknya juga ahli bela diri. Nah, ini bayangkan apa yang akan terjadi dengan kondisi sebuah keluarga seperti ini. Nah, makanya bagaimana kita menimbulkan saling menghormati dalam keluarga. Nah, ini diawali oleh orang tua dulu. Orang tua yang senantiasa menampakkan di depan anaknya, berarti suami dan istri ini, memanggil dengan panggilan-panggilan kasih sayang, memanggil dengan kalimat-kalimat mulia, itu akan ditengok oleh anaknya. Berarti ayah dan mama aku itu akur kok. Alhamdulillah kami senang mendengarnya. Cara menyapanya bagus, duduknya mesra. Kemudian suami membantu istrinya, istri membantu suaminya, saling tolong menolong, saling menyapa dengan kalimat-kalimat baik. Kemudian orang tuanya pun memanggil kalimat-kalimat mulia kepada anaknya. Nah, anaknya pun akan membalas dengan kalimat-kalimat mulia kepada orang tuanya. Nah, dilihat oleh adik dan kakaknya. Berarti begini kehidupan keluarga kami. Tidak boleh mencaci maki, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mudah terjadi pertengkaran. Mereka akan saling menghormati, akan saling menghargai. Nah, Masya Allah.
sifat saling menghormati yang muncul dalam sebuah keluarga ini, ketika pelaku keluarga tersebut keluar dari rumahnya, maka dia akan menghormati tetangganya. Dia akan menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak mudah mencaci maki, tidak mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, berkata kasar, itu tidak akan terjadi. Jadi dalam bahasa sederhana hari ini, kalau ada orang begitu keluar dari rumahnya mencaci maki tetangganya, melakukan kejahatan kepada saudara-saudara yang lain, ini persoalannya adalah di dalam keluarganya tidak ada rasa saling menghormati. Nah, ini alamat yang tidak baik. Maka Rasulullah mengajarkan kita, jadilah pribadi, jadilah keluarga yang saling menghormati. Nah, kalau kita sudah membiasakan ini, maka insya Allah akan muncul, akan lahir, akan terbiasa. Suami menghormati istri, istri menghormati suaminya, orang tua menyayangi anak-anaknya, anaknya akan menghormati orang tuanya. Nah, ini ciri yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah, ciri keluarga yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lemah lembut dalam pergaulan. Nah, ini berbanding lurus juga dengan nomor 2 tadi, saling menghormati. Nah, setelah saling menghormati, itu terlihat dalam pergaulannya itu baik. Terlihat dalam pergaulannya itu lemah lembut. Nah, berarti ini diungkapkan dalam perilakunya. Nah, tidak kasar, mohon maaf ya, tidak sangar gitu ya. Suami takut tengok istrinya, kenapa? Sangar, kasar. Nah, istri takut tengok suaminya, kenapa? Serem. Yang lebih parah lagi adalah ketika pulang suami dan istri, anak-anak lari semua dari rumah, kenapa? Takut sama ayah dan mamanya. Nah, ini perlu lemah lembut, ya, perlu lemah lembut. Lemah lembut ini bukan berarti tidak tegas, tidak. Lemah lembut ini dalam artian adalah bergaul dengan kebaikan. Dan sesekali juga di sini juga mengandung arti bahwa ada ketegasan-ketegasan peraturan-peraturan yang dibuat dalam keluarga. Nah, misalnya orang tua membuat kebijakan kepada anaknya. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Bukan berarti membiarkan, tapi ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Contoh sederhana misalnya, sangat tidak elok kalau ada keluarga muslim ternyata membiarkan anak perempuannya keluyuran di tengah malam. Maka terjadilah pemerkosaan, terjadilah penculikan, terjadilah pergaulan bebas di tengah malam. Ini penyebab salahnya siapa? Orang tua. Orang tua tidak tegas di rumahnya. Orang tua tidak siap mengatur keluarganya. Nah, ini perlu ketegasan daripada orang tua, ya, bahwa bagaimana terutama menjaga anak-anak perempuannya tidak keluyuran di tengah malam. Kalaupun kita bertanya, ngapain sih seorang anak perempuan ABG usia SMP, SMA keluyuran di tengah malam? Ngapain dia? Ngapain? Nggak ada manfaat. Justru menimbulkan kemudaratan bagi keluarganya. Nah, ini penting diusahakan, dilakukan pendekatan kepada anak-anaknya. Tidak ada keperluan untuk keluar di tengah malam, keluyuran, apalagi di nanti malam minggu kita melihat sedih, kita lihat. Tengok saja di kafe-kafe itu penuh dengan anak-anak muda-mudi. Nah, ini persoalan. Nah, hati-hati bagi orang tua yang membiarkan keluarganya bermaksiat seperti ini, membiarkan anak-anak gadisnya, anak-anak remajanya berpacaran, ya, berkhalwat di kafe-kafe. Nah, ini siapa yang akan menanggung dosa? Kan itu pertanyaannya. Dosa yang pertama yang akan ditanggung adalah orang tuanya. Inilah orang tua yang dayus. Orang tua yang membiarkan, ya, seorang bapak atau seorang ibu, seorang suami atau istri membiarkan keluarganya bermaksiat kepada Allah, tidak salat, tidak menutup aurat, ya, kemudian keluyuran kemana-mana, tidak ada tanggung jawab sedikit pun. Nah, orang tua ini seperti ini, sehebat apapun amal soleh yang dia lakukan, nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena membiarkan anaknya bermaksiat, keluarganya bermaksiat. Maka kita mengajak para pemuda, para pemudi, sayanglah kepada orang tua kalian. Jangan sampai gara-gara kalian orang tua kalian dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Nah, ini kita mengajak, mari para orang tua dan anak-anaknya saling membantu, saling menjaga diri tidak melakukan maksiat. Nah, itu ciri yang ketiga. Nah, bagaimana ada lemah lembut dalam pergaulan. Yang keempat, bagaimana dalam sebuah keluarga tersebut ada kesederhanaan.
kesederhanaan dalam kehidupannya. Jadi pelumah kaya thom gasin atau pelumah gasin thom kaya. Nah, ini saya pikir sifat yang tidak baik. Ya, kita hidup sederhana apa adanya, bukan ada apanya. Hiduplah dengan sederhana. Kalau sehari-hari kita mampu makan ini, makanlah, nikmatilah, dan keluarga terima dengan lapang hati. Jangan sampai sebuah keluarga lebih besar keinginannya sementara pendapatannya sedikit. Jangan seperti itu. Jadilah seorang anak yang memahami berapa pendapatan ayahnya, sehingga dia bisa memperhitungkan apa yang layak dibeli atau tidak dibeli. Ya, tidak hidupnya bermewah-mewahan, sehingga kadang-kadang kita sedih juga melihat anak yang memiliki permintaan yang banyak kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya harus pontang-panting memenuhi keinginan anaknya. Ini nggak boleh seperti itu. Hidup hanya sederhana. Sederhana itu indah. Ya, hidup apa adanya, bukan apa adanya. Hidup sesuai kemampuan, tidak berlebih-lebihan. Ya, nah ini penting dibiasakan dalam kehidupan kita. Dan terakhir adalah jadilah keluarga yang mudah dalam memperbaiki diri. Seorang suami apabila melakukan kesalahan, jangan malu untuk minta maaf kepada istrinya. Seorang istri juga demikian, bila melakukan kesalahan, jangan malu minta maaf kepada suaminya. Jadilah suami istri yang suka minta maaf. Ini luar biasa. Nah, besok ketika istrinya salah, dia duluan yang minta maaf. Kenapa? Udah terbiasa. Nah, tidak berbohong, tidak berdusta. Nah, jadilah orang tua yang mudah meminta maaf kepada anak-anaknya kalau dia melakukan kesalahan. Maafkan ayah, maafkan mama, ya, maafkan orang tuamu, ada kesalahan. Nah, besok ketika anaknya melakukan kesalahan, dia akan mudah minta maaf kepada orang tuanya. Masya Allah. Keluarga yang seperti ini luar biasa. Maka lahirlah keluarga-keluarga yang senantiasa berlaku benar, berlaku jujur, tidak ada kebohongan, tidak ada dusta di antara keluarga tersebut. Para pendengar Radio Republik Indonesia Bersatu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan 5 sifat ini bisa kita miliki sehingga datanglah cinta Allah kepada keluarga kita. Yaitu jadilah keluarga yang taat dalam beragama, keluarga yang saling menghormati antara yang tua dengan yang muda, anak kepada orang tuanya, orang tua menyayangi anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, lemah lembut dalam pergaulan, ya, dalam keluarga, berkata baik, berkata benar, tidak mencaci maki. Kemudian yang keempat, sederhana dalam hidup. Hiduplah dengan kemampuan yang Anda miliki, jangan hidup berlebih-lebihan karena itu akan membawa kesengsaraan. Dan terakhir, jadilah keluarga yang suka introspeksi diri, mudah meminta maaf dan mudah memberi maaf. Hadis riwayat Dailami. Mudah-mudahan hadis ini menjadi sugesti bagi kita. Semoga Allah hadirkan dalam keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.